Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 12 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Dan sekiranya ingin memerlukan analisa XAU/USD harian pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi seperti yang sudah saya katakan, menjelang data dari CPI dari US itu kemungkinan harga akan masih bergerak ranging antara 1930 lah ya, bisa dibilang, atau enggak di 1929 di sini sampai area demand yang ada di 1915. Jadi harga itu benar aja bergerak di sana-sana aja. Jadi mungkin ada yang open posisi buy kemarin ya, pada saat video kemarin saya publish dengan target di 1929, berarti kena sudah kena TP juga. Dan mungkin ada juga yang sell di sekitaran 1929, sekarang juga sudah running profit. Intinya yang ingin trade karena menjelang berita dari CPI itu masih ada ya kan, kemungkinan harga kan masih ranging di sekitaran ini aja ya. Yang mana rangingnya ini itu masih di sekitaran $14 ya. Untuk hari ini kita nggak ada berita apapun dari segi USD yang dapat berdampak di market. Jadi saya rasa untuk hari ini akan masih stay di sekitaran harga ini aja ya. Masih stay di kisaran ini aja. Karena di time frame H4 pun juga sama, kita mengalami sideways, dan di time frame daily ya kita juga masih belum jelas ini mau kemana arahnya ya, karena resistance support saat ini belum ditembus sama sekali. Kalau teman-teman mau tarik garis trendline minor saat ini ya, kalau teman-teman mau pakai trendline minor yang di sini sih bisa ya. Dan kalau dilihat trendline minor kayak begini, sebentar ya. Ini jadi bagi teman-teman yang baru subscribe channel Mandana, jadi di sini saya memberikan analisa itu berdasarkan apa yang teman-teman lihat. Jadi di sini saya tidak memberikan analisa setelah analisa jadi baru saya buat videonya. Jadi saya itu membuat analisa berdasarkan baru saya lihat chartnya, baru saya buat analisanya. Jadi supaya teman-teman tahu juga alasannya kenapa saya buat di sana gitu kan. Untuk saat ini, untuk teman-teman yang tarik garis trendline di sini bisa ya, karena trendline di sini sudah menyentuh 3 kali di time frame H4 ya, sudah menyentuh 3 kali di time frame H4, dan ini bahkan ada yang sampai hampir close di bawah tapi balik ke atas. Jadi saya rasa di sini bisa dipakai untuk garis trendline-nya di sini ya. Jadi consider bahwa harga itu kemungkinan akan masih bergerak ranging dengan harga itu masih bergerak di atas garis trendline di sini. Apakah ini bisa membuat yang namanya bearish flag? Saya rasa nggak bisa ya, karena kalau dilihat di sini ini nggak pas ya, ini nggak pas, ini bertabrakan di sini chartnya sama trendline di sini bertabrakan. Jadi saya rasa nggak bagus ya. Ya, saya rasa harga masih akan bergerak di sini-sini aja sih. Dia tidak akan kemana-mana dulu untuk saat ini sampai berita daripada CPI besok ya. Ingat di alarm ya teman-teman, untuk di alarm besok malam jam 8:30 WITA atau enggak di jam 7:30 WIB kita akan ada data mengenai data inflasi. Karena sekali lagi saya ingatkan, data inflasi di sini akan menjadi faktor terakhir bagi The Fed apakah jadi untuk menaikkan suku bunga pada bulan ini yang akan nanti terjadi di tanggal 20 September ataukah tidak ya. Jadi CPI ini akan menjadi faktor terakhir setelah kemarin ada yang namanya apa sih namanya kemarin tuh ya, sebelum NFP pokoknya ada itu yang personal spending lah tuh namanya. Itu habis itu NFP atau juga tingkat pengangguran, setelah itu baru sekarang data inflasi. Jadi sudah ada, ini akan menjadi faktor terakhir dari 3 faktor tersebut ya.
harap berhati-hati, harap di alarm HP-nya atau mungkin apalah, teman-teman bebas ya. Ya, untuk saat ini saya rasa masih akan begini-begini aja dulu, tidak akan kemana-mana. Kalau ingin ambil posisi buy, ya selagi harga di tengah di sini mungkin teman-teman bisa agak turun ke bawah ya. Mungkin bisa ambil buy di sekitaran ini ya. Target masih sama di 1929, stop loss masih sama, pendek aja di 1913 ya, seperti ini. Seperti itu. Ini juga bisa. At least tidaknya harga itu kalau mau turun sekalian turun, karena itu akan menjadi harga diskon untuk teman-teman yang ingin ambil posisi buy. Kalau harga itu mau bergerak naik ya silakan naik ya. Silakan harga itu naik sampai 1929, karena itu akan menjadi harga diskon untuk teman-teman yang ingin ambil posisi sell. Oke. Selain itu saya ingin beritahu sedikit untuk kemarin kayaknya ada yang nanya itu ya, cara menghitung pip di XAU ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghitung pip itu bisa memakai tools yang ada di TradingView yang seperti ini ya, yang price range. Ini didapat di toolbar yang ada sebelah sini ya. Nih yang namanya price range di sini. Pengukur yang ada di bagian harga di sini ya. Jadi dengan teman-teman pencet ataupun klik di sana, teman-teman sudah mendapatkan harga yang bergerak itu seperti apa ya. Jadi yang dilihat itu yang ini ya, yang dilihat itu bagian belakang. Jadi yang depan itu adalah bagian dolar itu sendiri, pergerakan per $1, kemudian tengah ini adalah persenannya dari harga sekarang, dan kemudian yang paling belakang ini adalah satuannya poin ya. Ingat, poin itu lebih kecil daripada pip. Jadi kalau di sini tulisnya 298 poin, berarti itu adalah 29 pip. Yang dimana harga itu bergerak dari 1921 sampai 1924, berarti bergerak sebanyak $2,98 ya, karena XAU itu kan ada komanya. Ya kayak sekarang harga kan 1921,57 ya. Berarti kalau harga naik sampai ke 1924,59, berarti harga itu naik sebanyak $2,98 atau bergerak 0,16%, atau bergerak 298 poin, atau bergerak sebanyak 29 pip. Seperti itu. Itu cara baca ataupun cara menghitung pip di TradingView ya. Jadi tinggal memakai tool yang bernama price range di sini. Oke. Jadi harga itu saya rasa akan masih begini-begini aja sih ya. Kalau dia mau bergerak ya silahkan, kalau dia mau turun silahkan. Jadi consider juga bisa saja harga itu tidak merespek area trend line ya, bisa juga. Karena harga itu kemungkinan akan lebih bergerak sideways ketimbang harga merespek trend line. Saya rasa sih seperti itu ya. Dan juga intermezzo sedikit, saya ingin menanggapi dari komentar teman-teman semua yang kemarin sudah memberikan pandangannya. Bagaimana teman-teman, pandangan teman-teman mengenai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, yang dimana itu tentang yang namanya open posisi layering itu kan, yang dimana saya lihat di komentar itu merupakan cara ataupun strategi dari teman-teman semua trading di saham dan juga di binary. Itu saya jujur kurang tahu ya, karena saya juga belum pernah di binary dan juga di saham seperti itu bisa layering. Jadi saya juga kurang paham. Tapi karena teman-teman berkomentar seperti itu, saya rasa ya mungkin di binary dan juga di saham cara tradingnya mungkin seperti itu ya. Tapi sekali lagi, dengan cara trading layering seperti itu tidak salah ya. Itu tidak salah. Yang penting selama teman-teman bisa memanage slotnya, bisa punya money management yang baik ya. Karena sekalipun teman-teman punya trading setup yang bagus, tapi jika teman-teman itu overload namanya, ya sama saja boncos gitu kan bahasanya, seperti itu. Jadi saya tidak bilang
trading dengan layering ataupun averaging itu jelek ya. Saya tidak bilang seperti itu. Selama itu menghasilkan profit bagi teman-teman, well itu it's okay ya. Tapi ingat, tidak selamanya semua orang itu punya skill yang sama. Nah, sama dengan analisa yang saya berikan di sini. Jika teman-teman tidak sesuai dengan apa yang menurut teman-teman itu analisakan, ya sudah, tidak apa-apa ya. Karena setiap orang itu punya pendapatnya dan haknya masing-masing dalam hal trading. Karena trading itu merupakan ilmu probabilitas ya. Tidak ada yang namanya ilmu pasti di dunia market trading, terutama di forex ya. Tidak bisa kita memastikan bahwa, contohnya seperti ini, jika harga saya plotkan area resisten di 1929 dan di 1915. Ya, saya bilang di sini kebetulan aja harga itu merespek area tersebut. Tapi kan bisa saja harga itu langsung break resisten tanpa memberikan suatu alasan tertentu. Bisa juga seperti itu ya. Karena di trading itu, di dunia market seperti itu, 1 tambah 1 itu tidak sama dengan 2 ya. 1 tambah 1 itu bisa 3, bisa 4, bahkan bisa 1, bahkan bisa 0. Seperti itu. Jadi itulah yang mengapa saya katakan di dunia trading itu, di forex dan juga di yang lainnya, itu merupakan ilmu probabilitas. Apalagi di forex itu kan kita bahasanya melawan dengan para institusi ya, para fund manager yang dimana mereka itu pasti punya pegangan yang cukup tinggi, yang dimana mereka pasti bisa yang namanya menggerakkan market. Bukan seperti kita retail trader yang open lot itu masih 0,0, 0,1 gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin mereka itulah lawan kita sebenarnya. Oleh karena itu tidak bisa kita katakan bahwa trading itu 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Bukan ilmu pasti, bukan ilmu eksak seperti matematika, seperti fisika, seperti itu. Tapi trading itu bisa dianalisa. Oleh karena itu adalah ilmu probabilitas ya. Tidak bisa dikatakan probabilitas itu 100%. Ya, pasti 99 at least ya, 99,9 atau mungkin 90 seperti itu. Pasti ada dari sekian analisa, dari sekian pergerakan yang sudah kita analisakan, pasti terkadang itu tidak sesuai dengan market. Ya, pergerakan market itu tidak selamanya seperti yang sudah kita analisakan. Terkadang market itu melawan apa yang sudah kita analisakan. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita bisa memanage uang kita, ataupun bagaimana kita memanage balance akun trading kita dengan cara memanage berapa open lot yang ingin kita buka dalam setiap open transaksi. Jadi jika teman-teman trading layering itu bermanfaat, dengan yang penting sudah memanage slotnya, ya silakan, tidak apa-apa selama teman-teman itu tahu alasannya kenapa, lalu trading di mana gitu kan. Walaupun di XAU dan juga di pair yang lain itu berhasil, ya juga nggak apa-apa seperti itu ya. Karena sekali lagi setiap orang itu punya alasan dan juga pendapatnya pribadi di dunia trading seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Jadi terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye.